akhirnya bergeser nih sebenarnya bekerja yang dulu dan sekarang udah gak geser nih di kepala gue. Kalau dulu tuh gue bekerja untuk hidup, sekarang gue bekerja untuk menghidupi. Di kepala gue kalau mau kerja, anak gue nggak bisa beli popok, kencingnya sembarangan. Nah ini boy yang belum tahu juga nih mahasiswa teknik sipil, ternyata F&B atau retail itu punya package yang lebih bagus untuk fresh graduate. Welcome to Work in Progress. A podcast where we explore the meaning of work through real stories and point of views. Hai, gue Pau. Gue Tio. Welcome to Work in Progress podcast. Hari ini kita kedatangan teman gue. Oke. Gue bisa bilang dia multi talenta. Wow. Lo nggak expect multi talenta kan? Enggak. Multi talenta. Gue mau serius kan. Oke, siap. Teman gue ini multi talenta, banyak kerjaannya banyak, karyanya banyak. Gidi. Sangat 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 berdedikasi. Oh, Bertanggung ekspektasi jawab. gue udah tinggi banget loh. Yoi, gila, ini drum roll nih. Kita sambut langsung Noel. Halo. Halo. Oh, dia ya. Gue gak expect lu drum roll. Ya kita Noel lah. Kok cepet. Ya halo Pau, Tio. Hai. Ya. Halo, udah datang. Makasih. Makasih lo datang. Terima kasih telah menyebut gue sebagai orang yang bertalenta ya. Wah. Karena setahu gue yang talenta tuh kan Agnes Monica. Oh, Misoa ya? Hah? Misoa? Miso siapa? Lu gak tau? Nggak tahu. Gue juga nggak Di Fresh Market. Fresh Market. Oke, jadi Oke, Noel. mau di Ayunda, Tio. Ya kan, itu terus Akbar Tanjung. Oke. Lo Oh, bertanya juga. nggak melihat diri lo talenta? Gue nggak melihat diri gue bertalenta. Gue hanya suka melakukan apa yang gue suka. Apakah itu bukan talenta namanya? Bukan, Apa namanya? itu talentan. Tau nggak lo asal kata talenta dari mana? Apa tuh? Dari Madura. Talenta. Talenta. Oke, boleh. Oke. Boleh. Yang gitu lucu. Gue suka. Sesuai dengan podcastnya kita juga, Work in Progress. Oke. Jadi kita pengen tahu nih progresi lo. Oke. Karir lo mulai di mana sih? Karena gue taunya, Paul taunya lo itu ngerjain bangunan, gue taunya lo penulis. Nah, yang mana nih sebenarnya yang bener? Iya. Lo mulainya di mana? Apa yang lu tulis? Apakah sejarah yang lu tulis? Gue tuh sebenarnya bipolar tau. Gak deh. Oke. Gue juga sebenarnya bingung sebenarnya kalau ditanya gue tuh apa, gue tuh siapa gitu. Karena Lupa ingatan ya. iya betul. Karena apa yang gue kerjakan tuh terlalu banyak sebenarnya gitu. Oke. Tapi kalau gue runut dari belakang sebenarnya basic gue tuh teknik sipil. Oke. Oke. Jadi kan turunannya pasti kan konstruksi dan lain-lain kan gitu. Berarti Makanya bukan militer ya? bukan pegawai negeri sipil juga gitu. Nah jadi gue teknik sipil, terus gue ya selayaknya anak-anak teknik sipil kerja di konstruksi ya, kontraktor dan lain-lain. Sekarang gue fokusnya belakangan sekitar 7 tahun itu di F&B brand. Jadi terus gue punya studio sendiri juga yang hubungannya sama desain juga gitu. Nah tadi lo mention juga gue nulis juga. Nah itu ya adalah hal lain kenapa akhirnya gue mengerjakan penulisan, nulis, bikin lagu, ngeband dan lain-lain gitu. Nah itu mau gue jelasin sekarang. Kenapa? Kenapa mulainya ke sana? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Lu gak expect kan kita nanya ini? Iya gak expect banget. Kan? Kenapa tuh? Jadi sebenarnya gue tuh gak suka dari sipil. Oh, Gue gak suka. dia dari tadi faking lah ya. Nah? Dari tadi faking lah. Iya, Kan? gue gak suka Oke. sama sekali. Tarik Oke. sipil tuh gue gak suka. Ya atas dasar orang tua waktu itu ya. Jadi yaudah tarik sipil gue ambil. Tebak IPK gue berapa? Dari 4-5. Gak ada, kan masih 4. Oh, masih 4. Dari kacamata lo, ya 2,9. Enggak. Ya. Ini gue gak suka nih. Sama Iya, nggak suka. 3,5. 3,5, lu berapa 29? IPK gue 2,7. Sama kayak Bahlil. Bahlil bilang 2,7. IP bukan segalanya. Tapi lihat gue sekarang. Tidak jadi apa-apa juga 2,7. Gue 2,9 tuh Oke. IPK gue. Usaha banget tuh ya. Usaha banget. Usaha Karena
gue 2007 angkatannya, terus gue lulus 2011 ke 12 gitu. Ketika itu minimum requirement IPK buat masuk kerja sipil 2,75. Oh, lu kayak bayar itu dong. Udahlah 2,75 yang penting gue lulus karena gue nggak suka. Oke. Gitu. Kesukaan gue adalah komunikasi pengennya sebenarnya. Itu gue suka baca, gue suka nulis gitu-gitulah. Gue suka dengan kesenian gitu. Karena seni kan terlalu jauh. Jadi gue pikir yang tidak terlalu jauh dari dunia korporasi tapi masih ada seninya, itu komunikasi menurut gue. Tapi gue nggak boleh. Jadi gue masuk teknik sipil lah gitu. Jadi pas lo dapat pekerjaan pertama lo nulis itu lo pelampiasan lah. Pelampiasan. Semua yang gue kerjakan sebenarnya sampai sekarang itu sebenarnya pelampiasan juga sih. Karena Semua, gua gak suka, termasuk konstruksi. karena gue nggak suka sama konstruksinya, akhirnya gue lampiaskan kesenangan gue ke tempat yang lain. Oke. Jadi lu mencoba untuk balancing out. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kenapa lu masih kerjain konstruksinya? Karena hidupnya di situ. Gue memenuhi kebutuhan fisik gue di situ gitu. Dan gue belum bisa memenuhi kebutuhan fisik gue di tempat yang lain, di kesenian itu gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya gue tanya mana yang duluan antara nulis sama sipil, nulis dong berarti. Dalam konteks pekerjaan, ini sebenarnya ada cabang lagi nih, Yo. Jadi waktu itu sebelum gue lulus, gue tuh stand up comedian. Pas lagi kuliah? Iya, 2011. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya tanya mana dulu, dalam konteks pekerjaan, sebenarnya gue stand up comedian dulu. Karena sebelum gue lulus, gue waktu itu berbayar tuh stand up komedinya. Gue udah dibayar. Lu bayar? Gue melakukan kesenian Oke. gitu. Gue bayar untuk gue lucu. Mak, saya lucu banget loh. Tolonglah, inilah 3 juta. Banyak banget. Gitu. Jadi kalau duluan mana mungkin gue bisa bilang keseniannya dulu tuh yang menghidupi gue. Walaupun gak banyak ya. Gitu. Tapi, nah nulis itu berangkat dari stand up comedian sebenarnya. Karena kan di stand up comedy kan gue belajar nulis kan, penulisan juga, jadi otodidak juga. Itu. Jadi ya gue mengasah penulisan gue dari situ gitu. Jadi kalau bilang mana dulu, gue juga bingung ya, karena itu bersamaan. Jadi gue stand up terus gue lulus kuliah, terus gue kerja. Terus setelah gue kerja, gue tinggalin dunia stand up, gue fokus kerja gitu. Kerja tuh, oke, sekarang yang lu define sebagai kerja tuh yang mana berarti? Dari segala macam yang lu kerjain? Yang konstruksi. Semua yang konstruksi. Oh iya? Iya. Ke nulis, stand up, dan Kayak sekarang lu nge-band atau? Enggak, gue gak melihat itu sebagai pekerjaan sih. Kenapa? Karena dari awal di kepala gue, nulis dan ngeband dan lain-lain itu menghidupi batin gue aja, bukan menghidupi fisik gue gitu. Dan pun sebenarnya kedua hal, kesenian itu belum cukup untuk outputnya belum cukup buat memenuhi kebutuhan gue juga. Belum sustain. Iya. Toh juga banyak misalnya gue ngeband gitu, banyak yang acara teman-teman gitu doang, bukan yang serius-serius banget juga gitu. Berarti lo mendefinisikan kerja sebagai sesuatu yang bisa menuhin fisik lo, kebutuhan dasar lo. Iya. Akhirnya bergeser nih sebenarnya bekerja yang dulu dan sekarang udah agak geser nih di kepala gue. Kalau dulu tuh gue bekerja untuk hidup, sekarang gue bekerja untuk menghidupi orang gitu. Karena dulu kan gue kerja buat diri sendiri aja buat hidup. Nah, sekarang gue melihatnya karena gue punya keluarga, terus gue ada usaha sendiri dan banyak tukang di bawah gue yang harus hidup. Jadi gue melihat ya pekerjaan sekarang tuh menghidupi mereka gitu. Hidup gue dari yang lain gitu, dari gue ngeband untuk hidup, bukan fisik ya. Dari Untuk lu merasa hidup. Untuk gue merasa hidup di sana gitu. Apakah itu jadinya fair? Untuk siapa? Berarti kan yang lu banting tulang di konstruksi which is lu kurang suka, tapi menghasilkan. Tapi itu bukan buat lu. Yang buat lu itu adalah yang aktualisasi diri, yaitu adalah kesenian. Yang dimana itu paling cuma sepersekian dari waktu lu yang sebenarnya. Berarti lu gak selfish. Tapi berarti kan lu capek, tapi capeknya tuh buat orang lain. Apakah itu fair buat lu? Mungkin kalau gini, kalau kita timbang, misalnya ada timbangan, pasti nggak fair. Pasti kalau timbangan pasti nggak fair. Cuman buat gue itu menjadi fair ketika, aduh ini tapi klise banget ya, gue kayak orang sotoy nanti ngomongnya apa ya? Nggak apa. Oh iya, Iya. sotoy ya. Sotoy, Tapi nggak usah pura-pura.
Tapi gue melihat itu menjadi fair ketika ketika orang lain tuh happy dengan apa yang gue bisa kasih gitu. Misalnya konteksnya gini. Oke. Gue tuh happy banget ketika tukang-tukang gue itu dapat gajian. Oke. Gitu. Buat gue itu menjadi fair. Menurut gue ya. Jadi gue merasa penuh lah. Ngerasa worth it lah ya. Ngerasa worth it lah apa yang gue kerjain gitu. Jadi timbangannya yang kayak gini nih, jadi gini aja gitu. Karena dia happy gitu. Oke. Tapi capek, nggak fair ya sebenarnya dari sisi waktu yang nggak fair juga kalau gue dari sisi fisik ya. Pasti kan capek banget gue. Maksudnya gue capek-capek buat orang lain, sedangkan gue capek-capek buat siapa gitu. Gue capek doang gitu. Tapi balancing gue adalah makanya kalau misalnya gue ada kesempatan buat main musik gitu, atau gue diminta untuk nulis apapun gitu, gue akan langsung gas gitu. Dan gue langsung sempetin waktu sebisa mungkin gitu. Dan ya itu balancing gue di situ. Kalau dihitung-hitungan gitu misalnya dalam 7 hari, 1 hari deh buat gue berkesenian gitu misalnya, buat gue udah cukup. Buat gue udah seimbang aja gitu. 1 hari aja. Tapi gue penasaran banget karena menurut tadi lo bilang kan kayak nggak kerja itu saat ini lo mengotakkan gitu yang keseniannya itu nggak lo lihat sebagai kerja. Karena kerja itu adalah buat lo untuk menghidupi saat ini gitu. Apakah berarti lo akan setuju kalau gue bilang hal-hal yang misalnya menghidupi diri atau self actualization gitu, itu saat ini menurut Immanuel tidak bisa dikategorikan sebagai kerja? Iya. Oh iya? Iya. Buat gue nggak bener dia sih. Why? Karena gue tuh gue juga ngobrol. Jadi gini, baru kemarin gue ngobrol sama orang juga. Jadi gue ada di interview sama orang lain lah. Dan orang lain pun juga merasa ngelihatnya juga, loh kok gitu. Gue nggak tahu ini ada relevansinya apa enggak ya sama apa yang tadi lo tanyain gitu. Cuman sekarang nih ya kalau gue interview kerja, kalau gue ditanya ekspektasi lu salary lu berapa, gue selalu bilang nggak tahu. Apa yang gue punya udah cukup. Apa yang udah gue punya sekarang udah cukup untuk menghidupi orang-orang nih. Yang gue butuhkan sekarang waktu. Waktu itu untuk menghidupi gue, batin gue lah. Jadi kalau gue buka lagi sedikit, apa yang gue dapat, penghasilan yang gue dapat, itu hampir 90% tuh buat keluarga gue. Gue cuma dapat 10%-nya aja. Jadi pekerjaan fisik ini buat dia, gue nyari kesenian ini buat gue. Gitu. Sekarang tuh dinamika pekerjaan gue tuh begitu gitu tuh. Tadi mungkin koreksi kalau gue salah ya Tio. Jadi lo tadi nanya, ini nih sebenarnya gue anggap sebagai kerjaan apa bukan ya? Gitu. Enggak sih. Ini buat ngisi ruang lain gue aja, biar gue ngerasa gak stres setelah ngasih ini ke orang. Kayak gitu. lu kompensat apa yang lu taruh di situ dengan cara lu ngisi di sini. Ini gue buang, ini gue ambil gitu. Begitu aja gue sekarang dinamikanya. Interesting. Gitu. Makanya gue miskin terus. Tapi cukup. Cukup. Pertanyaannya, does it have to be like that? Atau misalnya gini, apakah itu memang lu desain seperti itu? Atau ini adalah cara lu untuk survive at the moment dan lu tetap masih punya ambisi bahwa gue mau mulai shifting ke sini, ke gelas yang ini, bukan gelas yang itu. Pertanyaannya cukup menarik ya. Asik. Tai banget. Tapi gue yakin hidup orang kan ada seasonnya masing-masing ya. Dan ini mungkin season gue lagi kayak gitu nih, Pau. Season gue lagi kayak gitu aja gitu. Nah, ke depan itu sebenarnya target gue akan membuat ini menjadi menghasilkan sebenarnya. Jadi apa yang gue kerjain, misalnya gue bisa nulis, gue punya bisnis, misalnya gue punya bisnis lucu-lucuan, gue pengen ini dan ini itu gue pengen gini, ini udah di sini, ini gue kasih ke orang gitu. Jadi ini bisa menghidupi orang, gue pengen ganti. Jadi kasarnya kayak mau shifting gitu. Iya, gue pengen menghasilkan tapi dari apa yang gue suka. Gitu sih. Depan mungkin kayak gitu sih. Tapi untuk season sekarang ya ini yang bisa gue kerjakan gitu. Oke. Karena mungkin buat kita ini dari tadi ngingetin banget sama
episode kita di awal gitu, pas kita bilang bahwa kerja buat kita si anak korporat ini adalah ya self actualization gitu. Jadi kayak apapun yang menggunakan strength dan skillnya kita, ya itu kita lihat sebagai kerja. Jadi pas tadi lo bilang kayak hal yang justru menggunakan, Justru bukan kekuatan lo itu yang Iya. harus sebagai kerja. Iya, Sedangkan iya, apa yang menjadi kekuatan lo itu lo tidak anggap sebagai kerja. iya. Itu yang bikin gue tadi kayak kontradiktif banget sama the way I see it gitu. Dan mungkin orang-orang di luar sana yang ngerasa saat ini ada di season lagi ini banget nih, lagi yang kesukaannya banget, mungkin jadi ke-trigger juga, jadi mikir kayak apakah suatu saat nanti gue emang harus tetap balik ke hal-hal yang gue nggak terlalu sukai tapi menghidupi gitu. Nah, cerita orang kayaknya langsung balik-balik ujung-ujungnya ke situ. Menurut lo emang akan tetap melalui alur kayak gitu nggak sih, at one way or another, atau sebenarnya bisa kok langsung ke sini? Bisa sebenarnya langsung ke situ juga bisa kayak sebenarnya mungkin karena gue startnya salah kali ya, karena kan gue startnya dari hal yang nggak gue suka. Jadi gue sekarang terjebak dalam kondisi yang sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya mungkin lo, Pau dan Tio mungkin berangkat dari hal yang kalian suka dulu mungkin ya. Hal yang kayak gue tadi cerita gue gak suka teknik sipil. Mungkin kalau misalnya gue di awal ambil komunikasi, mungkin gue udah di sini nih, gue udah happy, gue udah bisa cari duit di sini gitu. Mungkin ceritanya akan beda gitu. Dan gue nggak perlu juggling ini dan ini biar seimbang gitu. Dan menurut gue untuk lu bertahan ngerjain apa yang lu kurang suka dan bikin itu jadi main job lu itu kan kayak butuh stamina ya. Butuh stamina. Irex. Irex lagi. Ayo lama banget. Lawas. Yang nonton Yang panas. tahu. Ada mana? Cuman yang nonton nggak tahu. Oh, iya. Dengar orang clicking away from podcast kayak Apa nih kalau nggak relate gitu. Ya, lu butuh konsistensi, lu butuh stamina. Iya. Gua nggak yakin gue punya itu gitu. Iya. Nah, berarti menurut lu apakah itu memang satu hal yang lu perlu latih terus, atau lu punya kayak coping mechanism? Karena kan gue cuma membayangkan kalau gue ngerjain apa yang gue kurang suka, jadi kan gue nggak ikhlas ya, kayak Betul. gue maksain diri gitu. Betul. Itu kan effort lebih gede, Betul. makin draining gitu kan. Betul. How do you handle it? Di kepala gue kalau mau kerja, anak gue nggak bisa beli popok. Kencingnya sembarangan. Enggak, tapi survival ya. survival lah pada akhirnya. Capek banget tapi jujur gue capek banget. Ya tadi aja abis ini aja gue harus kerja lagi, terus kadang-kadang gue sampai jam 3 pagi, terus gue harus standby di project jam 8 pagi lagi gitu. Nah, ya emang harus olahraga sih, memang harus olahraga. Sayangnya gak ada waktu buat olahraga juga gitu. Jadi yang bisa gue lakukan adalah minum Irex. Gue takut di sela-sela ini beneran muncul iklannya gitu. Latihan By algoritma. ada. Jadi bisa gue lakukan cuman ya makan aja lah, jaga makan yang bergizi aja. Tapi ya tidur sebisa mungkin, kadang tidur di mobil gitu-gitu sih. Makanya ya tahun ini mungkin gue coba kurangin lah hal yang mungkin gue coba switch. Kayak tadi mungkin Paul juga sempat mention, mungkin coba ya mana yang gue kurangin, mana yang gue lebihin gitu lah. Karena gue yakin kalau gue kayak gini terus juga pasti akan drop juga gitu. Tapi itu kesannya kan kayak pesimistik. Iya, in a way kayak lo melakukan sesuatu. Gue takutnya gitu ya dengan mendengar ini, orang-orang yang saat ini mungkin dede seumuran gue itu yang udah ada di tengah-tengah. Dede itu ya. Dede. Oh wow. Yang ada di semester akhir yang mungkin emang udah memilih jurusan dia yang dia kurang sukain. Persis kayak lo. Iya. Disuruh sama orang tua. Iya. Dia ngerasa hidup dia abis dengerin podcast ini selesai gak sih, kayak berarti future gue harus usaha keras di tengah-tengah bidang yang gue kurang suka. Syukur-syukur gue udah punya anak, jadi gue punya survival reason. Tapi kalau gue nggak punya keluarga yang akan gue nafkahi, kosong banget kayaknya tuh gue gitu kan. Gue lebih kebayang emang akan tetap kayak gitu ya kalau misalnya kita nggak milih sesuatu yang kita oh iya. Demotivasi jadinya.
Yaudah itu aja realitanya kan. Silakan. Memang hidupnya nggak semanis itu ya. Betul. Emang nggak si optimis ini merasa tertantang aja gitu. Emang nggak ada POV lain yang bisa kita lihat bahwa ya udah at some point emang lo harus memilih bidang yang menafkahi. Tapi menurut gitu. gue ini mungkin satu hal yang perlu diangkat adalah gue yakin lu tidak menyesali apa yang lu kerjain. Oh enggak. Nah itu Itu Enggak. menurut gue yang Why? menurut gue yang akan membedakan. Nah why? Ya nggak sih? Karena di konstruksi walaupun IPK gue 2,7 ya. Okay. It's not bad loh. Lo udah usaha keras. Oh terima kasih. Terima kasih Bahlil, I love you. Jadi gue nggak menyesali karena beruntungnya gue di dalam industri ini itu apa ya cukup diminati lah gitu. Beberapa brand tuh mau pakai jasa gue gitu. Jadi gue dihargai segini ya gitu. Jadi berarti ternyata gue nggak jelek-jelek amat kerjanya. Berarti gue mampu. Nah ketika gue merasa mampu itu berarti nggak ada penyesalan di gue gitu. Gitu sih gue ngelihatnya kayak gitu. Terus juga apresiasi dari sisi package yang dikasih juga bagus ya dan gue juga akan pakai uang ini untuk hidup gue juga untuk beli apa gitu. Jadi ya gue nggak menyesali karena dia menghidupi gue dan keluarga gitu. Would you say lo udah suka sama teknik sipil sekarang? Enggak suka. Oh tetap enggak? Enggak. Berdamai dengan itu. Berdamai dengan itu. Iya kan? Tapi bukan berarti suka juga. Tapi bukan berarti suka. Gue seminggu lalu gue bilang ke salah satu teman gue bilang gue mau career switch nih jadi marketing. Boleh, gas. Gitu karena gue suka gitu. Kalau bilang suka ya gue suka ya marketing, komunikasi, apa ya siaran misalnya atau nulis gitu gue suka. Cuman kalau ini gue nggak suka. Itu minuman itu. Ya, susah gue beli. Meja ini gitu nggak suka gitu. Tapi ya gue berdamai aja gitu. Nggak benci juga gitu. Ya udah jalanin aja. Ya. Gitu. Go ahead. Gue juga penasaran. Apa yang bikin lo berdamai? Apakah simply karena dia bisa menghidupi dan lo merasa yang tadi lo bilang, ternyata gue bisa nih, mampu nih ternyata. Apakah karena itu akhirnya lo berdamai atau ada alasan lain? Iya karena merasa mampu dan bisa. Kalau misalnya gue ternyata bobrok di sini, makin benci nih gue sama ini, gitu. Makin gue nyalain diri gue sendiri tuh, jadi gue benci banget gitu. Ya untungnya gue mampu dan bisa dan diapresiasi. Oke, gitulah, cukup gitu. Jadi ya udah gue jalanin gitu. Tapi soal menurut gue saat lu udah berdamai dengan apa yang lu kurang suka, setidaknya itu udah kayak nyalain setengah dari beban lu gitu. Iya, betul. Lu jadi nggak nyalain diri sendiri, lu nggak yang merasa terpaksa banget gitu kan. Effort sih masih, cuman setidaknya saat kayak lu punya mission tadi to survive untuk menghidupi yang lain. And that's enough gitu untuk jalan. Tapi jalannya semulus itu gak sih lo? Maksudnya karena kan lo berdamai karena lo mendapat package dan mendapat apresiasi. Dan lo melihat bahwa gue mampu. Oh iya itu menarik. Tapi jalannya emang selalu semulus. Tidak mungkin bukan tidak kawan. Mungkin. Pasti Anda pernah gagal kan? Wah gila. Anjay. Ini gue sedih banget ini. Sedih enggak lah, gak mulus cuy. Gue itu merasa berhasil setelah perjalanan karir 6 tahun lah. Baru gue merasa di tahun ke-6. Sekarang gue di jalan 13 tahun. Di setengah terus jalan. Iya halfway gitu. Gue bersusah-susah akhirnya gue udah menemukan template karir yang oke. Akhirnya gue merasa berhasil aja. Untuk kesana apakah lu mencoba se-ekstrim apa? Kan kadang ada yang gue mau coba ini. Misalkan konteksnya soal konstruksi, bangunan, gedung, jalan, jembatan, rumah, atau ketika pas lu di FMB kan banyaknya counter gitu kan. Nah itu kan banyak yang lu cobain. Nah variasinya apakah lu se-ekspansif itu nyobainnya atau gimana? Mending turning point-nya kali ya, di mana ya? Jadi jadi konstruksi itu kan macam-macam. Ada yang high rise building kayak apartemen, office dan lain-lain. Ada yang retail. Nah, gua itu
gue nggak bisa bilang ini salah ya. Gue belajar, gue pertama karir gue itu di Harris Building. Oke. Nah nanti kalau teman-teman yang di konstruksi ya, Harris Building itu semua orang mahasiswa teknik sipil di kepala dia ketika dia lulus dia pengen jadi kontraktor BUMN misalnya. Oke. Ketika era gue tuh kayak gitu. Iya. Nah, gue sadar ketika itu kok nggak oke ya performnya, kok nggak oke ya package-nya makin tahun makin nggak oke nih. Terus gue melihat ada peluang di situ retail, F&B chain gitu-gitu. Nah akhirnya gue masuk lah di situ di F&B chain. Ternyata, nah ini boy belum tahu juga nih mahasiswa teknik sipil. Ternyata F&B atau retail itu punya package yang lebih bagus untuk fresh graduate ketimbang BUMN. Jadi starting point lebih gede. Starting point-nya lebih bagus. Starting point-nya lebih bagus. Yang gue rasakan networking-nya juga lebih bagus gitu. Karena di brand itu kan lo pasti akan ketemu dengan brand lain juga gitu. Jadi secara pergaulan lo juga lebih bagus gitu, lebih luas gitu. Nah, ketika gue masuk ke switch ke industri yang berbeda, tapi dalam payung yang sama, itu langsung berubah tuh. Dari sisi knowledge gue, dari sisi skills gue, terus dari sisi wanginya nama lo misalnya. Jadi misal lo dari brand A, nanti lo akan di scouting tuh sama brand lain. Nah itu nggak bisa terjadi. Gue nggak tahu nggak bisa tuh yang kayak. Dan itu sering terjadi di F&B, cuman jarang terjadi di yang konstruktor besar gitu. Itulah dari situ mungkin gue langsung bergulir kemana-mana gitu. Banyak sih tapi yang dikulik karena menurut gue orang kadang nggak mau daya tahannya tuh nggak mau 6 tahun ngulik. Oh iya. Iya loh nggak banyak. Across industry. Apalagi kalau tadi kayak case lo ya. Jadi kayak mungkin kalau di aplikasi ini case gue nyoba HR di BUMN, gue nyoba HR di tech company, gue nyoba HR di mana untuk mencari di mana value gue sebenarnya. Iya. Ngejalanin karir, ngejalanin topik yang lo nggak suka aja udah challenging. Iya. Nyoba dan ngulik opportunity-nya di multiple industry itu menurut gue daya tahan lo lumayan. Gue bisa jawab itu sebenarnya alasannya apa? Karena gue gak punya siapa-siapa di Jakarta. Oke. Jadi kayaknya gue harus bertahan sebisa mungkin di sini, di kota ini gitu. Gitu. Atau dari mana? Dari Jogja gue. Nggak ada siapa-siapa gue pokoknya. Juga Jakarta kan. Yogyakarta, tapi versi oh versi lucu, versi lari. Kenapa jadi lihat mencret? Gitu. Jadi ya mau gimana pun gue harus bertahan, nggak ada yang bisa bantu gue selain diri gue sendiri. Gitu. Kepala gue cuma itu aja waktu itu. Jadi berarti bahkan sebelum lo punya keluarga benang merah alasan lo selalu survival ya? Selalu survival. Gue pertama kali ke Jakarta, kosan gue tuh 250.000. Jalan kaki cuy gue kerjanya. Terus pakai kayu, lantainya kayu, dindingnya kayu. Terus jalan, terus gue naik jalan. Kasurnya lembab. Gue naik sepeda habis itu. Clean cycle heboh lagi. Jalan terus. Oke. Ya gitu lah sih, survival lah Jakarta, apalagi kalau buat apa namanya kalau orang dari luar ke sini musafir. Rantau. Musafir. Ya kalau jalanan ini. Iya, kalau buat perantau mah gitu ya, survival pasti udah. Ya. And then gue suka banget tema lo untuk blindly say bahwa gue udah bernama bukan berarti gue suka. Gue masih nggak suka. Tapi itu masih providing with the family, and it's okay. Iya. Gue waktu itu nggak suka jadi programmer. Mulai jadi programmer. Gue nggak suka ngoding. Bertahan cuma berapa tahun? 3 tahun habis itu udah nggak mau. Tapi lama juga loh 3 tahun. Lumayan ya karena sama kayak lo menghasilkan dan gampang menghasilkannya waktu itu. Gue nggak suka ngerjainnya gitu. Cuman makanya gue nyari cara gimana caranya gue bisa hidup tanpa harus ngoding. Dia itu dengan nge-hire programmer. Oh iya. Betul. Sekarang lu produk. Sekarang nggak ke produk. Oh. Jadinya kan lebih ini kan gue ngurusin. Gue suka functionality dari fitur-fitur segala macam. Oke. Tapi gue nggak suka bagian ngodingnya gitu. Akhirnya ngodingnya, tapi kalau buat gue ngodingnya untuk ngisi waktu jadinya. Kadang kangen juga nih ngoding. Cobain gitu, bukan buat kerjaan gitu. Oke. Banyak ya itu reality itu banyak banget ya ternyata ya, maksudnya nggak cuma ada di industri gue yang cukup kasar gitu ya, tapi di industri yang kayak lu tech gitu juga ternyata banyak juga. Ada sih, gue yakin ada sih. Ya itulah suatu realita cinta dan rock and roll ya. Oh wow. Vino
Junot, Junot. Nadine Chandrawinata. Penasaran nih. Kita pakai boxer aja kan? Oh, sorry. Gue penasaran ini, mungkin a couple of last questions for you ya. Dengan view lo saat ini, cara lo mengartikan work, gimana lo ngelihat orang sekarang, baik itu yang sepantaran kita, Oke. Sekarang ataupun lu ngakunya ngaku deh, gue ngaku deh. 43 ya? 43 kan? Ya. Sama Dede, gimana lo ngelihat saat ini orang ngelihat work tuh kayak gimana sih? And what's your take on it? What do you think people see work as? Ini untuk orang yang mana nih? Untuk sepantaran kita atau di bawah kita? Dua-duanya. Sebenarnya ini mungkin gue ngambilnya dari sekeliling gue aja kali ya, karena gue ngambil sampel-sampel mereka. Jadi yang gue lihat sekarang, orang-orang melihat pekerjaan ya untuk memenuhi kebutuhan mereka aja. Kayak gini nih, sama nih, sebenarnya mereka sama kayak apa yang gue kerjain. Ya. Memenuhi kebutuhan mereka aja udah, yang penting mereka bisa hidup, apalagi zaman lagi susah kan begini. Krisis ekonomi ya. Iya, krisis ekonomi. Oh, betul. Iya. Gak boleh politik ya di sini. Iya. Ya gitu. Menurut gue sih mereka untuk ukuran kayak kita, mereka ya fokusnya memenuhi kebutuhan gitu. Bahkan tanpa ada yang memikirkan kesenangannya mereka sendiri. Gitu. Kalau gue kan masih bisa memikirkan kesenangan gue sendiri. Gitu sih. Nah, berbeda sama adik gue tuh Gen Z tuh. Dia lebih ke aktualisasi diri sebenarnya. Oke. Dia pengen kerja di mana, dia dengan perusahaan yang mentereng dan melihat itu sebagai pencapaian dia tanpa melihat kapasitasnya dia juga gitu. Ya cuma buat kasarnya sih ya kalau gue ngeliat adik gue, kasarnya cuma buat senang-senang punya uang ya udah gitu, karena kan belum punya beban juga ya. Tapi kalau seumuran kita ya kayak udah fokusnya udah perut deh gitu. Udah nggak mikirin. Ya bersyukur kalau misalnya ada orang yang bekerja menghasilkan uang dengan apa yang dia sukain, ya itu udah privilege banget menurut gua. Lu gimana? Lu ngeliat pekerjaan sebagai apa sekarang? Tempat gua gunain strength gua untuk something yang lebih besar dari gua aja sih. Oke. Berarti lu kuat sekarang di pekerjaan lo yang sekarang? Kuat. Oke. Tapi lu nggak ada suka? Udah nih, berarti end game lo akan di sini, nggak? Kayaknya sih enggak. Tapi Oke. for now gue merasa cukup. Oke, ini penting nih. Ini penting. Podcast Anda kayaknya. Sorry. Gue penasaran. Oke. Gua berangkat dari gua nggak suka sama A, akhirnya gue mencari apa yang gua suka dengan B. Sure. Lu udah penuh nih suka. Lu berarti nggak punya hal lain dong yang membuat lu merasa penuh, nggak? Lu oke dengan pekerjaan lu, ya udah. Atau lu masih punya hal lain yang sebenarnya lu pengen capai gitu? Enggak, gue penuh dengan yang gue punya saat ini, tapi gue ngerasa yang gue punya saat ini bisa lebih amplified. Oke. Berarti ngegedein itu. Ngegedein itu. Hmm. Ibaratnya kalau tadi pakai analogi lo, bukan analogi ya, cerita lo kayak tadi ada yang BUMN, ada yang F&B. Iya. Gue mungkin belum nemu si F&B. Oke. Tapi gue suka dengan BUMN-nya, high rise building-nya gue suka. Oke. Tapi gue ngerasa ada F&B, ada hal-hal lain yang sebenarnya gue bisa explore Oke. within the same thing. Oke, berarti masih dalam konteks pekerjaan lo dong, bukan Masih. yang lari gitu. Bukan. Oh, oke. Kan? Menarik. Kalau lo, Pau? Gue udah pernah di sini, sedang lagi di situ. Oke. Kalau gue sekarang di posisi gue nggak, kalau nanya gue end game-nya apa, gue nggak tahu. Karena simply gue sekarang gue coba memaksimalkan apa yang gue bisa sekarang. Oke. Apakah gue punya ambisi yang kesini? To be honest, gue nggak tahu. Oke. Karena gue fokusnya naik ke yang itu, paling lebih ke arah sama mirip jadinya kayak ngemaksimalin apa yang gue bisa kerjain sekarang. Oke. Gitu. Ambisi yang lain nggak tahu lagi, gue nggak kepikiran. Soalnya kalau lu tanya gue 7 tahun yang lalu, mungkin gue gede di sini. Oke. Gitu. Kayak gue banyak ambisi yang gue mau kejar gitu. Iya. Cuma mungkin karena terbentur realita dan segala macamnya, dikecewakan juga dengan ambisi gue, akhirnya adalah gue postpone dulu deh. Gitu. Oke. Gitu. Walaupun gue nggak tahu apakah gue even berniat atau berminat lagi untuk balik itu, gue nggak tahu. Oke. Tapi lu suka dengan apa yang Sekarang gue kerjakan? Iya, gue suka. Berarti apa yang lo kerjakan sekarang di podcast ini, lo lihat ini sebagai apa nih? Amplifying itu. Oke.
Ya. Oke, make sense berarti semuanya. Hmm. Oke. Cut. Anjing. Gue udah tahu nih wrap up nih po episode akan di tangan dia. Gue udah kayak oke. Tapi karena gue menolak tuh dari wrap up gue lempar Ya. kalimat pertanyaan terakhir. Kita di WIP tujuannya mau sama-sama belajar, sama-sama refleksi. Teman-teman yang kita undang dan kita juga hostnya pengen sama-sama belajar. Ya. Gue penasaran hari ini dari obrolannya kita. Sungguh mati nggak? Sungguh mati aku jadi penasaran. Tahu kan dong? Oke lanjut. Oke, Yuk. lanjut. Tapi kan dia anak marketing, Iya, penasaran. siap. Pemasaran itu. Tadi tuh gue dia mikir gue kontra apa ya, kira-kira yang belakang gitu. Tadi pertanyaan apa? Apa? Heeh. Apa yang lo pelajarin dari obrolan kita hari ini? Ada nggak sih hal yang lo kayak, Ada hal baru yang lo pelajarin atau memperkuat apa yang udah tahu sebenarnya? Sebenarnya yang gue pelajari dari sini itu di yang terakhir tadi gue tanya sama lu semua. Lu kan suka dengan apa yang lu kerjain sekarang kan, Ya. dengan apa yang lu bekerja sekarang, baik itu apa yang lu kerjakan dan environment pekerjaan lu juga. Gue jadi kepikiran, bisa nggak ya gue suka sama kerjaan gue, gitu. Dengan cara apa ya gue bisa menyukai pekerjaan gue sama kayak apa yang lu rasain di kerjaan lu gitu. Gue rasa apalagi lu tadi terakhir bilang bahwa podcast ini adalah untuk mengamplify ini. Buat gue podcast itu adalah ini. Jadi bisa nggak ya gue mengambil hal-hal lain kesenian, buat gue ini kesenian, ya, untuk gue masukin ke sini biar gue suka sama pekerjaan gue. Itu mungkin yang bisa gue ambil dari obrolan kita sampai 3 jam ini. Berarti mungkin gue rasa lu perlu cari Terapis. mungkin brand yang untuk nextnya, brand-brand atau klien-klien yang memang di kesenian, Ya bisa. yang bikin gedung kesenian, Iya bisa. yang bikin bioskop Bisa. atau Wayang kulit. toilet umum, karena kan banyak kesenian ya. Umum betul. Air seni. Air seni tuh. Itu air seni. Ya enggak, bisa jadi gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Itu menarik. Itu menarik. gue udah bisa melihat ide biar lo berkembang banget saat ini. Ya. Kayak lu kalau nggak mandi nyamuk banyak kan? Iya, Nah, itu. di diri gue. Oke, Gitu. nice. Noel, thank you banget loh. Sama-sama dong. Gimana lo sudah Pau. cerita? Udah, ya kalau buat gue, Noel mengingatkan gue bahwa realita hidup sometimes you don't have to like something in order to make peace with it. Ya. Itu kayak bitter reality yang menurut gue kita jarang di. Bahkan gue malah take away-nya adalah untuk lo bisa suka atas apa yang lo kerjain itu bisa jadi adalah privilege yang orang lain mungkin belum bisa. Oh iya. Yes. Ya. Itu betul. Buat orang-orang atau teman-teman yang udah merasa suka dengan kerjaannya, Ya. I think itu udah satu another milestone yang perlu disyukuri. Syukuri. Betul. Oke. Setuju. Thank you ya Noel. Terima kasih Tio. Semoga balik lagi. Enggak sih, enggak akan kita undang lagi sih. Tapi kita akan ketemu di panggung Di tempat panggung Noel panggung, manggung. ya. Oh iya. Dia. Kita nonton. Datang ya. Oke. Itu dia wrap up dari episode kita. Kita tutup sampai di sini. Jangan lupa untuk komen, kasih ide, Bang, ajakin si ini Bang. Iya. Bang, SMS siapa ini Bang? Bang SMS siapa ini Bang? Sampai ketemu di episode WIP berikutnya. Dah. Dah.